12 tahun umur saya sudah sama Allah itu dibikin takdir mubrom, mempelajari ilmu santet, ilmu gendam, ilmu hipnotis, menjinakkan ular, ya kan? Itu takdir mubrom saya kan gak bisa nolak umur-umur segitu. Lahir procot, gitu. Untung Habib Novel lahir langsung jadi Habib, kan begitu ya. Habib Novel, takdir mubrom gak bisa ditolak. Beliau lahir langsung Habib Umar. Saya lahir procot, jadi pawang ular. Jadi saya umur 3 bulan sudah tidur sama ular. Beliau umur 3 bulan tidur sama kitab. Ini takdir mubrom. Ya ngeri-ngeri sedap lah kalau bahas takdir mubrom itu ya. Ya tetap ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kata Allah. Kamu mudah-mudahan Gus Nur dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan seluruh urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan mulai dengan pengajian dari Habibana Umar. Fali betul. Salat ala Nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد نعيد تعالى. Jadi salah satu daripada tuntutan atau adab seseorang jika ingin menuntut ilmu adalah apa? Bi anna sabra wa thabat aslun kabir fi jami'il umur. Sesungguhnya seseorang ya ketika menuntut ilmu harus dibarengi dengan kesabaran. Yang sangat saya ta'zimi, Masya Allah. Malam ini saya dapat ilmu banyak sekali ini, Masya Allah ya. Habib Novel, antum siapa? Habib Umar, Habib Novel. Insya Allah beliau barokah umurnya ya, barokah ilmunya, barokah rezekinya. Besok di surga mudah-mudahan masih bisa ngaji lagi seperti ini, insya Allah ya. Dan anda semua insya Allah calon penghuni surga. Dan insya Allah anda hidup dan mati sama Allah ditakdirkan tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah saya doakan dengan barokahnya ngaji ini ada takdir anda tidak wafat dulu sebelum umroh atau haji. Masya Allah, amin ya, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa kesimpulan yang saya tarik dari ngajinya Habib Umar tadi, kitab Ta'limu Ta'alim ini. Oke, sebelum saya bahas tentang beliau, saya ingin bahas tentang takdir mubrom atau takdir mu'alak. Jujur, hampir kurang lebih 30 menit saya menyimak ngajinya beliau tadi itu, saya kembali ke masa lalu. Ya, bersyukurlah anda ini, Masya Allah. Bersyukurlah. Umur berapa? Antum umur berapa, Ustaz? 18. Yang di bawah, yang 18 berapa ini? Yang 18 tahun? Di bawah 20. Di bawah 20. Ya, antum ya? Di bawah 20. Oh, banyak ya. Jadi gini, Ustaz. Jadi ada bersyukur, saya iri tadi itu, ya Allah. Takdir mubrom itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, Ustaz ya. Kan ada dua tuh, takdir mu'alak, takdir mubrom. Kalau takdir mu'alak itu bisa dirubah. Dan Allah kasih ilmunya, kasih wacana, kasih wahana, dan Allah fasilitasi
apa-apa yang manusia bisa merubah takdirnya. Ayatnya ada itu. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Contoh ini, dari bodoh pengen jadi pinter, bisa dirubah itu. Dari miskin pengen kaya bisa dirubah. Dari hidup yang sakit-sakitan, aku mau berubah menjadi orang yang hidup sehat, itu kan bisa dirubah. Itu namanya takdir mu'alaq. Nah, terus takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Allah tidak kasih 1 senti pun celah untuk manusia bisa merubah itu. Itu namanya takdir mubrom. Contoh, lahir jadi laki-laki, lahir jadi perempuan, atau lahir di Lombok, atau lahir jadi orang Batak, lahir jadi orang Jawa, jadi orang Madura, jadi orang Arab. Itu takdir mubrom. Termasuk beliau 9 tahun di Hadramut, ya 9 tahun lebih di Yaman, itu takdir mubrom. Allah takdirkan beliau belajar di sana. Maksudnya begini, saya dari tadi tuh mengamati, ya Allah, saya iri. Ketika saya umur 15 tahun, saya nggak ngaji kitab kuning, saya nggak ngaji ilmu ta'lim, kitab Safina, kitab apa, enggak. Jadi Anda bersyukur ini, Anda harus jadi yang lebih hebat, lebih alim dari saya. 12 tahun saya ditakdirkan mubrom, ini ya, takdir mubrom ya. 12 tahun umur saya sudah sama Allah itu dibikin takdir mubrom, mempelajari ilmu santet, ilmu gendam, ilmu hipnotis, menjinakkan ular. Ya kan, itu takdir mubrom saya kan gak bisa nolak umur-umur segitu. Lahir procot, gitu. Untung Habib Novel lahir langsung jadi Habib, kan begitu ya. Habib Novel, takdir mubrom gak bisa ditolak. Beliau lahir langsung Habib Umar. Saya lahir procot, jadi pawang ular. Jadi saya umur 3 bulan sudah tidur sama ular. Beliau umur 3 bulan tidur sama kitab. Ini takdir mubrom. Ya ngeri-ngeri sedap lah kalau bahas takdir mubrom itu ya. Ya tetap ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kata Allah. Kamu nggak tahu apa-apa. Oke. Pernah lihat gak pedagang obat yang ada orang diikat sekujur tubuhnya dengan tampar itu, dimasukkan karung, dimasukkan kotak, terus ditutup kotaknya, bisa keluar hilang gitu ya, atau ditutup matanya, disembur dengan air, buah, kesurupan. Pernah lihat gak orang atraksi seperti itu di pinggir-pinggir jalan itu kan? Saya dulu itunya. Saya dulu yang ditutup mata, yang diikat-ikat itu saya dulu itu. Tukang ngasih makan ularnya. Dan 7 tahun saya tanpa digaji. Saya tarik tadi itu kesimpulan dari Habib Umar tadi. Harus bersabar menuntut ilmu itu. Bersabar terhadap gurunya. Antum ini bersabar di depannya kitab, di depannya Habib. Saya harus bersabar, ditutup mata, diikat tampar, ngasih makan ular, 7 tahun gak digaji. Gak mandi, gak sholat, gak kenal wudhu, tidur di bagasinya mobil. Wallahi, mubromku begitu gitu. Sampai di sini paham? Mubromku begitu. Mubrommu begini, enak langsung kitab kuning, ta'lim. Lah mubromku ngasih makan ular. Tidur di garasi mobil, apa namanya yang belakang mobil itu, garasi ya, bagasi. Saya 7 tahun tidur di bagasi mobil tanpa digaji. Guru saya tidur di hotel, saya tidur di bagasi mobil. 7 tahun lebih saya ikut dia. Begitu lulus jadi tukang gendam profesional. Tukang nipu orang profesional ya, tukang nyuing kalau orang pedagang obat itu ya, Masya Allah, itu takdir mubrom. Makanya Habib Afan, saya kalau azab gitu kalah saya, karena memang takdir mubromku digembleng di jalanan.
bukan digembleng di pesantren. Gitu kan. Kadang iri saya, tapi kalau kembali ke ayat wa'asa an takrahu syai'an tadi itu ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi saudaranya Habib Novel, ya Allah. Kalau boleh milih kan, lahirkan aku jadi orang Arab, ya Allah. Jadikan aku dari anaknya Zainuddin MZ, kalau boleh milih. Saya nggak boleh milih. Tapi ternyata ilmu tertinggi ya, dari sebuah ilmu hakikat lah intinya ya. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur, bagaimanapun caranya, tertatih-tatih bagaimana, Allah kasih hidayah juga akhirnya gitu loh. Jadi abah saya itu preman, pawang ular, pemain debus abah saya, ya kan. Waktu itu main debus, singkat cerita ini di YouTube sudah sering saya bahas. Itu diundang oleh Kiai Hasan Mutawakil Allah, pengasuh pondok Zainul Hasan Genggong Pajarakan. Itu tahun 97 kalau saya tidak salah, antara 97 98. Waktu itu masih besannya Rom Irama beliau, Kiai Hasan Mutawakil itu. Waktu itu dalam rangka Munas Pagar Nusa, peresmian perguruan silat pencak silat Pagar Nusa itu. Nah, saya nggak ada hubungannya sama Pagar Nusa itu, diundang sebagai bintang tamu sama Pondok Genggong itu. Jadi abah saya dengan saya itu bintang tamu, sudah main di situ, main silat, sepak bola api, dikubur hidup-hidup gitu kan, macam-macam lah, atraksi kanura, makan beling, makan pecahan kaca, berjalan di atas api, kebal mercon kan, kayak begitu ya. Itu saya hanya bintang tamu, dan itu saya belum mandi, belum wudu, belum sholat, nggak ngerti saya Asmaul Husna itu ada berapa, nggak ngerti saya. Segitunya teman-teman ya. Nah, saya potong ceritanya biar cepat. Setelah acara selesai, waktu itu ada Gus Maksum Jauhari, itu pendiri Pagar Nusa itu, Lirboyo Kediri itu ya. Selesai acara itu, ternyata abah nggak boleh pulang sama Kiai Hasan itu di Genggong sana, Pajarakan. Udah Pak Tom nginap aja di sini, besok kita sarapan bareng-bareng sama tokoh-tokoh. Gitu. Abah saya namanya Tom Jack, Tommy Jenggot. Jadi Tomin jenggotnya panjang, jadi singkat Tom Jack gitu. Jadi akhirnya saya nginap di situ di pondok itu. Paginya baru kita sarapan, ada Roma Irama, ada Rika Rahim, ada menporanya waktu itu Akbar Tanjung, menporanya ya, ingat betul saya, makan itu di rumahnya, di ruang tamunya Kiai Hasan Mutawakil Allah itu. Seumur-umur baru itulah saya duduk sama Kiai, makan bareng sama tokoh-tokoh, seumur-umur baru itu. Nah, lagi anak-anak makan, selesai makan, tiba-tiba abah saya dipanggil sama Kiai Hasan itu. Pak Tom, sini Pak Tom. Gondrong itu, rambut saya gondrong segini. Diduduk di sebelahnya Kiai Hasan. Sambil ditepuk-tepuk pundaknya. Wah, ini Pak Tom ini luar biasa, ini ilmunya hebat. Sudah, tak panggil Gus Tom aja mulai sekarang. Ya, sampean layak dipanggil Gus Tom itu. Jadi, abah saya dapat gelar Gus itu dari Kiai Hasan Mutawakil Allah itu. Jadi pemain debus tiba-tiba dapat gelar Gus. Bahkan sampai wafatnya abah saya itu, yang mensolati jenazahnya, yang ngantar ke kuburnya itu suaminya Ningsus. Di Pondok Genggong itu ada kerabat Kiai Hasan Mutawakil namanya Ningsus, itu punya suami yang mensolatkan jenazah abah saya itu, suaminya Ningsus ini, almarhum juga. Saya potong ceritanya. Nah, sejak itulah abah saya itu mungkin dapat barokahnya Kiai ya, Habib. Makanya hati-hati, benar kata Habib tadi itu. Kalau sudah ketemu Kiai, bersinggungan dengan Kiai, Ustadz atau apapun, memang ta'lim ini luar biasa ini. Bunuh egomu memang. Yang penting tidak asobiah Habib ya. Yang penting tidak taklid buta. Jangan salah paham, salah benar apa kata apa Kiai, jangan. Kalau kiainya salah ya jangan diikuti kan gitu, kecuali Rasulullah baru kita asobiah taklid buta sama Rasulullah boleh. Kalau kiai ya tetap dipilah selama sunnah wal jamaah, selama syariat tidak nyimpang dari akidah, tidak nyimpang dari syarat, ikuti. Tapi kalau sudah keluar dari akidah ya tetap takdim, tapi nggak usah diikuti kan gitu mungkin ya, tetap takdim. Saya sama Kiai Ma'ruf Amin seandainya ketemu saya cium tangannya. Tapi fatwanya sudah nggak anak pakai udah. Gitu ya. Kisah potong. Jadi akhirnya abah saya sejak itulah dipanggil Gus Tom Jack. Duda waktu itu.
Mungkin dapat barokahnya nama Gus itu mungkin ya. Tiba-tiba perangai, tabiat Abah itu berubah. Dari menyan pindah ke minyak misik. Paham nggak? Dari dunia kuburan, keris, akik, tiba-tiba pindah ke hisib, pindah ke amalan-amalan gitu. Wah, subhanallah ya. Sampai saya potong ceritanya lah. Akhirnya mulai mengurangi tamu. Dulu setiap ada tamu selalu ditangani dengan cara istidrot. Setiap ada tamu, suaminya minggat gak pulang, dipulangkan suaminya, tapi dengan cara-cara yang istidrot. Ya, dengan cara-cara nyimpang dari saya. Paranormal lah bahasa itu. Aku juga paranormal. Oh, jadi saya pensiun jadi paranormal, dapat 10 tahun kemudian Guntur Bumi terkenal tuh itu setelah saya pensiun itu. Ya, setelah saya pensiun dapat 7 tahun baru di TV ada acara pemburu hantu itu. Seandainya saya belum pensiun mungkin saya jadi pemburu hantunya itu. Gitu ya. Oke, jadi nama Gus itu baru dikasih gelar sama Kiai itu. Udah tak panggil Gus saja sampean. Tiba-tiba merubah tabiat. Mungkin itu karomahnya Ki Hasan Mutawakil ala Allah itu kalau saya renungkan sekarang itu. Bahkan bukan hanya itu, Beb. Sejak itu abah saya tiba-tiba, saya potong aja ceritanya, tiba-tiba menikah dengan ustadzah, sarjana muda, ustadzah, cantik, gadis, perawan, ting-ting. Ya, alumni mana itu ya, pokoknya mahasiswi, adiknya Kiai Haji Ahsan Basori di Keraksaan Sumber Lele, dari Surabaya ke Probolinggo 3 jam, Probolinggo itu ke Keraksaan itu ada 1 jam. Nah di Keraksaan itu ada desa namanya Sumber Lele, di situ hidup seorang mubalik terkenal, namanya Ustadz Ahsan Basori, tahun-tahun segitu. Ya tahun-tahun 97, 98, 99, 2000 itulah. Ya Ustadz Ahsan Basori ini mubalik terkenal. Nah mubalik ini Ustadz Ahsan Basori ini punya adik namanya Situ Umami, mahasiswi cantik ustadzah. Nikah sama abahku yang sudah punya anak dewa, udah duda abahku itu. Barokahnya nama Gus itu mungkin ya. Karomahnya dekat sama Kiai. Dekat-dekat sama Habib Umar. Biar dapat istri yang ustadzah kan gitu ya. Nah sejak itu abahku berubah perangainya. Tiba-tiba jadi Gus, tiba-tiba mulai seneng ngaji, tiba-tiba mulai bikin seperti ini, majelis-majelis taklim seperti ini. Sejak itu abah saya keliling Semarang, Malang, Jawa Timur untuk ngisi-ngisi pengajian. Nah akhirnya saya mungkin kena imbasnya. Itu awal-awal saya mendapatkan hidayah. Jadi hidayahnya itu nyari sendiri saya, tertatih-tatih. Guru secara formal Ustadz Imamuddin. Coba buka dakwah dalam kubur Gus Nur tahun-tahun 2002. Di YouTube ada itu. Dakwah kubur gitu. Ada muadzin yang kencang suaranya itu. Itu muadzin apa? Qori. Namanya Ustadz Imam. Itu saya rekrut. Nah, saya belajar agama dari beliau, Ustadz Imamuddin itu. Ustadz, saya nggak ngerti ilmu Ustadz, saya nggak ngerti kitab, tapi saya mau hijrah. Tolong bimbing saya Ustadz. Jadi saya belajar ngaji itu ke Ustadz Imamuddin itu. Ya, belajar kiroat, cengkok, macam-macam itu saya pahamnya dari Ustadz Imam. Terus kemudian saya rekrut lagi tim Ustadz Abdul Karim, muazzinnya Masjid Agung Probolinggo. Di Probolinggo alun-alun itu ada Masjid Agung, itu muazzinnya namanya Ustadz Abdul Karim. Saya rekrut, Ustadz jadi tim saya Ustadz. Jadi gitu ya, saya langsung mendirikan dakwah dalam kubur. Jadi tim-tim saya itu ustadz-ustadz semua, dari situ saya belajar. Jadi mondokku begitu. Ya, mondokku apa kalau bahasa kitab saya nggak paham saya. Jadi kalau antum kan begini mondoknya nih, taklimnya. Kalau saya sambil jalan, sambil praktek, langsung ngaji, ceramah, dakwah ribuan orang. Begitu salah baru dikritik di mobil itu, baru dibetulkan. Gus yang tadi salah, begini, begini, begini. Begitu ngaji saya. Ternyata Habib kan memang makom orang tuh beda. Ustadz Imamuddin tuh kalau qiraat Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang melengking. Hafal Quran. Tapi nggak pede di depan kamera. Nggak bisa ngomong. Kalau ngaji Quran bisa, kalau ngomong nggak bisa. Kan makom orang beda. Makanya tak kolaborasi, Ustadz, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngaji, tapi saya pinter ngomong. Mantan dagang obat. Gimana kalau kita kolaborasi, Ustadz? Saya yang ngomong, nanti kalau salah betulkan. Begitu saya ngaji.
Sampai di sini bisa tarik kesimpulannya. Ustadz Imamuddin, terus Abdul Karim itu almarhum semua ini. Terus saya mulai disarankan Gus belajar Nahwu Shorof. Oke, saya cari ilmu, saya cari guru. Guru Nahwu Shorof saya itu Ustadz Darudin. Sekarang masih hidup beliau. Sekarang jadi takmirnya masjid di Sumberlili sana masih ada. Di daerah Keraksan. Tapi ya gitu, saya baru paham fil amr, fil madi, fil mudorek, itu ya di situ, di beliau itu. Tapi ya nggak sampai lulus. Karena keburu padat jam dakwahnya itu. Jadi nggak begitu lulus. Nah, saya belajar dari situ, Ustadz. Jadi bersyukurlah antum. Saya iri tadi lihat Anda, lihat sampean ngaji sama beliau, ngaji kitab tuh iri. Ya Allah, seumurmu aku mandikan ular, ngasih makan ular, tidur di bagasi mobil. Jadi Anda harus lebih alim. Jadi apalagi ini ke depan ini nasib agama Islam nggak jelas. Di tangan Anda lah nanti agama Islam itu tetap dijaga insya Allah ya. Amin. Oke, yang berikutnya tadi saya tarik kesimpulan cek dari kitab yang beliau baca tadi itu, jangan menunda-nunda kebaikan. Sampai tadi Ustadz Umar tadi baca apa itu Ustadz? Ayat atau apa tadi yang ya Allah hidupkan aku lagi ya Allah, aku ingin berbuat baik itu. Ayat. Itu saya juga pernah baca, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal kunna na'mal ya Allah. Jadi ada orang meninggal di alam barzah, Rabbana akhrijna na'mal solihan, hidupkan aku lagi ya Allah. Aku mau berbuat baik tapi sudah terlambat. Jadi dijawab sama Allah, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir fazuku famalil zalimin min nasir. Loh, bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Ya. Kalau saya kembangkan bahasanya itu secara kontemporer, ibumu sudah meninggal, bapakmu sudah meninggal, sebagian tetanggamu sudah meninggal. Kamu ikut mensolati, ikut mandikan jenazahnya, ikut ngubur. Apa itu tidak cukup untuk kamu berpikir? Itu. Nah, jadi yang saya tarik kesimpulan, tadi saya catat ini, saya buat catatan kecil. Yang pertama, manfaatkan ini ilmu ini. Coba saya ganti satu. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, serap semua karomahnya Habib Umar, Habib Munawwal, serap semua. Baik secara laduni atau secara formalitas, kerap minta sama Allah, ya Rob, apa? Tularkan semua barokahnya Habib Umar, Habib Munawwal ini, ya Rob. Nanti Anda merasakan setelah ini, setelah akan tiba masanya Anda merasakan manfaatnya ngaji ini. Walaupun sekarang Anda ngantuk-ngantuk. Sama dengan saya waktu 7 tahun tidur di bagasi mobil. Ya kan, ternyata sekarang saya merasakan manfaatnya. Tidak ada yang salah lah takdir mubrom itu. Sabar ya, sabar. Istiqomah terus sampai lulus. Benar kata beliau tadi. Jangan ngatur Habibnya. Bib, anak mau ngaji kitab, Bib, tapi bukan kitab itu. Kan berarti antum ngatur kan. Nah, itu kalau menurut kitab ta'limu ta'lim itu batal berarti Anda sudah. Enggak barokah ilmunya. Gitu ya. Itu catatan pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Saya doakan Anda semua sabar ya. Kalau sabar dalam menuntut ilmu ini, Anda bisa belajar sama ini. Iktibarnya Nabi Musa ketika menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Di surat Al-Kahfi itu lengkap itu. Nabi Musa aja gagal jadi muridnya Nabi Khidir. Kalau saya bahasakan. Kan Nabi Musa itu kan keprusut lidah. Ya, kurang lebihnya keprusut lidah lah, keseliu lidah, ditegur sama Allah. Kamu tidak boleh gitu Musa, ilmumu itu tidak ada apa-apanya kalau kamu dibandingkan oleh itu. Di sana itu ada, di pertemuan apa itu, laut apa, ada orang alim di sana. Coba kamu belajar ke sana, kurang lebih begitu. Di surat Al-Kahfi itu lengkap itu. Saya potong ceritanya, Nabi Musa dapat wahyu disuruh belajar kepada seorang nabi, namanya Nabi Khidir. Setelah ketemu Nabi Khidir dikasih syarat. Kamu sekali-sekali tidak akan kuat jadi muridku, kata Khidir. Terus Nabi Musa menjawab, tidak Khidir, insya Allah kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Terimalah aku jadi muridmu. Terus Nabi Khidir menjawab, oke, kalau gitu tak terima, tapi tak kasih syarat. Apa syaratnya ya Khidir? 1, jangan banyak omong. Jangan banyak debat. Jangan banyak tanya. Diem, pokoknya diem. Sampai tiba waktunya aku akan menjelaskan semuanya. Kata Nabi Musa, oh kalau cuma gitu bisa lah.
beres katanya. Oke. Pernah dengar kan ini kan? Akhirnya kan diuji 3 hal kan sama Khidir itu. Pertama di tengah laut Nabi Khidir tiba-tiba mecah kapal, bolong. Iya. Marah Nabi, Khidir, kenapa kamu lobangi perahu ini? Tenggelam kita nanti ini. Berontak Nabi Musa. Loh memang secara syariat di tengah laut, di tengah perahu bahtera tiba-tiba Khidir mengkapak lambung kapal itu, jebol. Secara syariat Nabi Khidir salah. Musa benar, tapi kan ngaji kan nggak cukup syariat. Ada toriko, ada hakikat. Kalau waktunya nutut kita bahaslah sedikit nanti.